Ya, selamat malam Ibu Makaria. Selamat malam, Ibu Jito. Saya Ya, mengganggu Ibu apa sebentar lagi kabar? ini. Kabar baik, Ibu Jito. Ya, Semoga amin tidak amin. mengganggu ya, Ibu Jito. Aman Ibu aman. Iya, Silahkan. Saya punya banyak waktu kebetulan. oke. Aduh, Ibu Jito, saya Ya, jadi, sebelumnya minta maaf rencana awal coaching kliniknya ternyata tertunda ini. Ada beberapa kesibukan di sekolah, jadi saya baru punya waktu sekarang untuk menghubungi Ibu Jito ini. siap Ibu. Jadi apa yang akan kita bicarakan saat ini Ibu? Iya, baru-baru saya ketemu Ibu Jito itu sudah sudah ingin cerita tetapi baru kesempatan ini. Jadi Ibu, saya ini sempat melakukan refleksi ini Ibu. Saya melihat kan Iya, tahun ajaran baru sudah siap, minggu depan sudah mulai masuk efektif, minggu efektif. Saya mencoba merefleksikan pembelajaran saya di kelas 10 ini untuk pelajaran fisika. Di iya, tahun sebelumnya itu saya mencoba untuk penerapan kurikulum Merdeka ini, saya mengalami kendala dalam proses pembelajaran untuk menciptakan situasi belajar di mana anak bisa fokus. Karena ternyata kelas 10 ini saya menemukan sebagian itu sulit untuk fokus belajar bersama saya di pelajaran fisika. Seperti itu, Ibu. oh baik Ibu. Jadi eh, pada proses pembelajaran di kelas 10 mata pelajaran fisika itu Ibu menemukan bahwa ada sebagian siswa yang kemudian tidak fokus pada Iya, Ibu. apa yang Ibu sampaikan. Nah, eh, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita saat ini? Eh, saya saya berharap semoga dari saya bercerita dengan Ibu ada jalan keluar karena ada beberapa tindakan yang coba saya lakukan untuk mengarahkan kembali fokus siswa karena saya merasa sulit memang untuk beberapa siswa, hanya beberapa siswa Ibu. Kalau yang lainnya itu masih bisa untuk fokus pada belajar. Ada beberapa siswa, mungkin saja saya karena belum melakukan asesmen ini Ibu, asesmen awal diagnostik. Jadi saya juga belum tahu sepenuhnya kemampuan kesiapan awal siswa. Jadi mungkin Oke. dari percakapan dengan ibu saya bisa mendapat solusi lain lagi yang bisa membantu saya karena saya berharap pengalaman saya di tahun lalu itu saya berharap tidak terjadi lagi untuk siswa di tahun ajaran baru ini. Oke, baik Ibu. Jadi yang merasakan itu bahwa sampai sekarang belum ada masih ada siswa yang belum fokus pada Iya Ibu. yang dijelaskan. Lalu kemudian itu saya ingin tahu kira-kira bagaimana Ibu perasaan pada saat menemukan bahwa eh, pada kelas Ibu ada yang sudah fokus anak-anak murid-muridnya, tapi ada juga yang belum fokus. Kira-kira Ibu perasaan kayak gimana? Iya, Apa yang Ibu rasakan? saat itu awalnya saya hanya berpikir sesaat saja. Mungkin dia tidak fokus, mungkin hanya ingin dah waktu istirahat. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran saya melihat, oh ternyata memang betul dia susah untuk fokus. Awalnya saya eh, agak marah karena saya melihat saya langsung menyimpulkan kalau dia itu tidak tertib. Tetapi Ya, seiring waktu saya lihat mungkin ada beberapa strategi yang belum tepat untuk dia dalam proses pembelajaran. Jadinya saya merasa bahwa ini mungkin bukan kesalahannya ada pada anak ini, tetapi ada hal yang mungkin saya lalai.
dalam proses pembelajaran, mungkin dalam persiapan yang membuat saya belum bisa melihat keseluruhan proses pembelajaran harus dilakukan seperti apa supaya semuanya dapat belajar dengan nyaman. Seperti itu, Ibu. Jadi awalnya memang saya merasa marah, saya tegur karena menurut saya dia tidak disiplin, tidak fokus untuk belajar. Tetapi seiring waktu saya lihat, oh ini ada hal yang perlu saya perbaiki, seperti itu, Ibu. Oke, Bu. Baik sekali Ibu. Sangat baik karena Ibu sudah mencoba jujur terhadap diri Ibu sendiri, sudah kemudian jujur. Lalu kemudian tadi Ibu sudah punya rencana untuk melakukan asesmen diagnostik, Iya, Ibu. Iya. identifikasi kebutuhan murid sebelum melakukan pembelajaran. Nah, itu sangat bagus. Nah, kira-kira ada tidak langkah-langkah lain yang akan Ibu lakukan selain asesmen diagnosis Iya, Ibu. untuk mengembalikan fokus? Iya, saya sekarang ini selama libur ini saya mencoba mencari banyak contoh games, ice breaking, pelajari dari YouTube ini, Ibu. Saya mau mencoba untuk Ya, di tahun ajaran baru ini dalam proses pembelajaran saya akan menyisipkan games sederhana atau ice breaking supaya mungkin merefreshkan anak untuk kembali lagi fokus pada pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Menurut Ibu bagaimana? ya, yang Ibu mau lakukan itu sudah sangat baik, Ibu. Dan saya berpikir bahwa dengan melakukan ice breaking, kemudian yang awalnya mengenal murid kita itu, yang Ibu mau lakukan untuk dengan mengidentifikasi kebutuhan murid itu sudah benar, sudah paling tepat. Kemudian melakukan ice breaking, kemudian akan memasukkan games sederhana dalam proses metode pembelajaran, itu sudah sangat menarik dan sudah menurut saya itu sudah sangat bagus untuk mengembalikan fokus siswa. Itu sudah paling tepat menurut saya, Ibu. Baik. Ya, lalu kira-kira kapan mau Ibu terapkan rencana yang sudah Ibu buat? Iya, Ibu. Ini kami baru selesai MPLS, Ibu. Minggu depan sudah mulai minggu efektif. Ketika jadwal disiapkan oleh kurikulum mulai ditempel, saya di awal pembelajaran saya akan langsung melakukan asesmen. Mungkin saya juga akan melakukannya lebih sederhana dalam bentuk wawancara juga ke setiap anak, karena ini saya lihat kelas 10 nih peralihan dari SMP ke SMA ini saya berpikir pada dasarnya anak sudah mulai meranjak dewasa, jadi sudah bersifat mandiri, sudah bisa untuk mengontrol emosi. Tapi kelas peralihan SMP ke SMA ini masih ada saja yang banyak bermain, jadi saya mencoba untuk melakukan asesmen juga dengan wawancara supaya bisa lebih mengenal anak-anak. Jadi dalam minggu depan ini saya berusaha untuk sudah mulai menerapkan solusi yang ada ini. Semoga kedepannya kalau memang berhasil, saya meminta kesediaan waktu dari Ibu Zito juga supaya menyampaikan perkembangan dari semua langkah yang ingin saya lakukan. Seperti itu, Ibu. Biasa mengidentifikasi yang akan dilakukan minggu depan. Iya, Ibu. Nah, ya. Salut dengan apa yang Ibu sangat wow, dan saya akan menunggu hasilnya nanti setelah Ibu menerapkan mau dilakukan sesi wawancara. Siap, Ibu. Tadi ya. Kemudian nanti akan disusul dengan melakukan
ice breaking pada tahap berikutnya Siap, Ibu. atau bagaimana? Iya, Ibu. Jadi saya sekarang juga sementara pelajari membuat RPP sesuai pembelajaran berdiferensiasi ini, Ibu. Jadi mencoba untuk hasil asesmen itu saya petakan untuk Wah, dalam proses pembelajaran. Mungkin dengan melihat gaya belajar mereka, saya mencoba untuk mengubah pembelajaran yang pada tahun sebelumnya belum efektif. Tahun ini saya berusaha untuk lebih efektif dan meningkatkan fokus anak. Jadi ini memang saya sudah pikirkan saya harus terapkan ini untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan menyisipkan games dengan ice breaking. Jadi Ibu jangan bosan-bosan, nanti saya tetap bertanya terus dan saya akan laporkan perkembangan. Bila ada kendala saya tetap akan kembali menghubungi Ibu. siap Ibu. Saya justru sangat senang karena Ibu sudah mengambil langkah-langkah yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Oke, Ibu, nanti saya tunggu hasilnya minggu depan. Siap, Ibu. Semoga apa yang dilakukan dapat berhasil sehingga apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Iya, Ya. Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini? Iya, Ibu. Ini saya sudah lebih lega sedikit, merasa kalau hasil refleksi yang buat saya dari dari kemarin sulit untuk fokus untuk melakukan aktivitas, sekarang saya sudah bisa mendapatkan solusi. Jadi saya sudah ingin memulai merencanakan besok ini, Ibu. Tapi terima kasih Ibu sudah berikan jalan keluar untuk saya. Semoga saya berharap semua ini saya bisa berproses tanpa ada halangan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya malam ini. Semoga saya tidak mengganggu waktu istirahat Ibu. Dan kedepannya bila ada hal-hal yang ingin saya diskusikan, obrolkan dengan Ibu masih berkesempatan memberikan waktu kepada saya. Siap Ibu, saya berhubungi Ibu, saya pasti akan menyediakan waktu yang sangat banyak. Siap Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin demikian. Iya, Ibu. Kasih. Selamat malam. Ya, selamat malam. Oke.